Tasawuf. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak mengizinkan satu sama lain saling melintasi. Artinya air yang terasa asin berhenti di batas barzakh itu, tidak masuk ke dalam bagian lautan yang airnya tawar dan menyegarkan. Demikian juga air yang rasanya tawar dan menyegarkan itu berhenti di batas atau barzakh yang memisahkan keduanya dan tidak bisa melintasi batas yang menyebabkannya bisa bercampur dengan bagian laut yang airnya terasa asin itu. Tadi ketika menggali pesan ayat sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa barzakh atau batas di sini bermakna betul-betul batas yang memisahkan kedua bagian lautan, tapi pada saat yang sama bermakna simbolik bahwa barzakh bisa dikaitkan dengan alam antara alam fisik dan alam rohani, bisa juga terkait dengan alam khayal yang memisahkan alam fisik dan alam rohani, ya. Dalam arti yang pertama, dia bermakna alam kubur, yaitu alam di mana manusia sudah meninggalkan dunia ini tapi belum memasuki alam akhirat. Sementara alam khayal adalah alam yang masih memiliki keterkaitan dengan pengalaman empiris di dalam kehidupan alam fisik, tapi pada saat yang sama sudah melewati batas-batas aspek konkret dari wujud yang ada di alam fisik. Jadi sudah melewati batas-batas 3 atau 4 dimensi yang membatasi wujud-wujud fisik, ya. Nah, barzakh ini juga disebut di dalam ayat lain, di dalam surat lain oleh Allah SWT sebagai batas yang tidak memungkinkan bagian-bagian yang dibatasi oleh barzakh ini untuk saling melampaui. Kita ingat bahwa Allah SWT di dalam ayat Al-Quran yang lain itu menceritakan tentang adanya orang-orang yang sudah berada di alam akhirat, kemudian mendapati bahwa dalam hisab mereka tidak lulus, mereka tidak cukup memiliki amal-amal baik dan mungkin justru banyak memiliki amal-amal buruk, maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal, ya. Nah, karena beramal hanya mungkin dilakukan ketika manusia hidup di dunia. Ketika manusia mati, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Yang ada adalah cara hidup di barzakh yang nikmat atau sengsaranya ditentukan oleh cara hidup kita di dunia, dan cara hidup di akhirat yang nikmat atau sengsaranya, surga atau nerakanya ditentukan oleh hasil hisab kita. Nah, orang-orang yang hisabnya menjadikan mereka harus ditakdirkan untuk mengalami kesengsaraan di neraka, mereka memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia supaya mereka bisa menambah amal-amal baik mereka dan bisa mengubah nasib mereka di dalam kehidupan akhirat. Tapi Allah mengatakan tidak bisa karena di belakangmu ada barzakh, ya. Di belakangmu ada batas yang kamu nggak bisa melampauinya untuk kembali ke alam dunia. Barzakh ini sudah menjadikan kamu tidak lagi mampu kembali ke alam dunia. Maka dengan itu Allah juga ingin menyampaikan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan atau waktu kita hidup di dunia ini dan mengisinya dengan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Agar nantinya ketika kita berada di barzakh, ya, apalagi setelah kita mengalami hisab di akhirat, kita tidak menyesal dan kita tidak dihadapkan pada satu keadaan di mana kita harus menjalani bagian dari kehidupan kita di alam akhirat yang penuh kesengsaraan, penuh siksa, penuh pelajaran dari Allah SWT. Di alam akhirat, karena tidak mungkin lagi orang menumpuk amal soleh, maka jika orang kurang amal solehnya dan lebih banyak amal buruknya, Allah terpaksa membersihkannya dengan
menimpakan atas mereka kesengsaraan atau yang biasa disebut sebagai siksa, ya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai adab. Sebenarnya istilah adab ini memiliki arti tertentu yang tidak bisa dilepaskan dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tapi pembahasan tentang adab ini akan saya tunda sampai kita nanti mencapai ayat-ayat di dalam surat Ar-Rahman ini yang memang membahas persoalan azab dan kehidupan di neraka.